Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada sesi kali ini. Kita hari ini akan belajar tentang ilmu tajwid, dan ini melanjutkan materi sebelumnya ya. Baik, pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu tajwid, lebih tepatnya pada pembahasan tentang hukum non mati dan tanwin. Non mati dan tanwin. Non mati dan tanwin. Baik, dalam ilmu tajwid seperti pada video yang pertama ya. Video yang pertama sudah saya jelaskan bahwa dalam ilmu tajwid, objek kajian dalam ilmu tajwid itu adalah suara ya. Objek kajian dalam ilmu tajwid itu adalah suara, bukan semata-mata tulisan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga fungsi tajwid itu adalah memberikan pedoman, memberikan aturan tentang bagaimana membunyikan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, sehingga sifatnya itu sifatnya adalah bersifat simai atau bersifat audio. Maka ditekan dalam ilmu tajwid itu adalah audio, bukan semata-mata pada aspek tulisannya, tapi bagaimana bunyinya ya, bagaimana bunyi yang ditimbulkan oleh mulut kita ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kembali ke hukum non mati dan tanwin. Nah, non mati dan tanwin itu secara wujudnya itu berbeda. Non mati itu bentuknya seperti ini, tanwin itu bentuknya ya seperti ini, an, in, un gitu ya. Ini dua yang berbeda, tetapi dalam ilmu tajwid keduanya ini itu dianggap sama. Kenapa? Karena tanwin adalah bunyi nun yang mati. Nah, jadi misalnya begini, ahmadun, ahmadun. Tulisannya begini. Ini sama bunyinya dengan begini, ahmadun, ya kan? Tulisannya berbeda, tapi bunyinya sama, ahmadun. Yang satu pakai tanwin, yang satu pakai nun mati. Sebab itulah pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin itu dibahas dalam satu pembahasan, dianggap sebagai hal yang sama, karena memang itu dua hal yang sama, persis sama ya, karena tanwin tanwin pun juga dianggap sebagai bunyi nun mati gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum nun dan tanwin, nun mati dan tanwin ya. Nah, non mati dan tanwin itu ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ya, maka nanti akan muncul 5 jenis hukum ya. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa ya. Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, jadi kalau ada non mati atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhammah tanwin, ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka nanti hukum yang ada itu ada 4. Bisa terjadi salah satu di antara 4 hukum ini. Yang pertama idhar. Idhar itu artinya jelas. Artinya apa? Artinya bahwa bunyi non mati dan tanwin itu jelas ya, terdengar jelas. Kemudian yang kedua itu idgham. Idgham itu artinya bersatu atau memasukkan bersatu atau masuk ya. Maka ketika non mati ketemu dengan beberapa huruf, ketika dibaca idgham maka bunyinya menjadi satu ya. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu artinya qalaba yanqalibul, berbalik ya, atau mengganti ya. Maka kalau ada non mati ketemu salah satu huruf hijaiyah yang masuk hukum iqlab, maka bunyi non matinya itu akan berganti dengan bunyi yang lain. Bunyi apa nanti kita bahas ya. Kemudian ikhfa. Ikhfa itu artinya khafiyun, artinya samar. Artinya bahwa kalau ada nun mati ketemu dengan salah satu huruf tersebut, maka nanti artinya bunyi nun mati dan tanwinnya itu menjadi samar ya. Misalnya begini, idhar. Idhar itu artinya jelas ya. Yang dimaksud jelas itu apa? Yang dimaksud jelas itu artinya bunyi nun mati dan tanwinnya itu jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, mana bunyi non matinya itu jelas ya. Mana
terdengar jelas ya, suara bunyi non matinya itu betul-betul jelas gitu ya. Kemudian ini idgham itu artinya bercampur, bersatu atau memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu kalau bisa ya. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Mayyaqulu. 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 Nah, dari sini jelas bahwa apa namanya? Bunyi non matinya itu tidak terdengar sejelas yang man mana ya, mayyaqulu. Mayyaqulu ini kan dalam mayyaqulu suara non matinya itu kan langsung lompat ke huruf sebelumnya ya. Ini non matinya apa? Suara non mati itu kemudian langsung ditimpah oleh suara ya yang dibaca harokat fathah mayyaqulu ya. Kemudian oke. Iklab. Yang ketiga iklab. Iklab itu artinya berganti ya. Maksudnya berganti bagaimana? Berganti itu artinya bunyi non mati dan tanwinnya itu berganti menjadi bunyi apa? Menjadi bunyi mim. Contohnya begini. Mim ba'di ya. Mim ba'dihi. Tulisannya min ba'dihi. Tapi nonnya ini enggak terdengar. Kenapa? Karena kita bacanya mim ba'di. Mim ba'di. Non matinya itu enggak ada, enggak. Tulisannya ada tapi suaranya itu tidak muncul. Mim ba'di. Yang terdengar adalah suara apa? Suara mim mati. Ya, mim ba'di. Jadi seolah-olah kita membacanya itu bukan min ba'di tapi ini mim ba'di. Suaranya seperti ini, mim ba'di. Padahal tulisannya min ba'di, ada nun matinya, tapi suara nun matinya tidak tampak. Ya. Ini disebut sebagai hukum iklab. Ya, iklab itu dari qalaba yuqlibu takliban. Iklab apa? Laba yuqlibu yang enggak laban artinya mengganti. Qalaba itu qalaba yuqlibu artinya berbolak-balik. Qalbun itu artinya hati. Hati juga berbolak. Baik, kemudian hukum yang keempat artinya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya khafiyun, artinya samar ya. Samar itu maksudnya bagaimana? Samar itu maksudnya bunyi non mati dan tanwinnya itu tidak terdengar jelas sejelas ini man mana jelas kan? Tapi kalau yang di sini ikhfa itu artinya samar, kurang begitu jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Min syarril waswasil khannas. Min syarril. Jadi yang terdengar itu bukan minnya tapi ketika berbunyi min itu kemudian makhrajnya ya, lisannya itu sudah langsung bersiap untuk mengucapkan makhraj selanjutnya. Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Terus min ju' wa amanahum min khauf. Nah, beda lagi kan? Wa amanahum min khauf. Nah, min khauf itu kan jelas ya. Jadi seperti itu. Ini adalah hukum non mati dan tanwin. Saya garis bawahi bahwa non mati dan tanwin itu dihukumi sama karena keduanya memiliki bunyi yang sama dan objek ilmu tajwid itu adalah bunyinya, bukan tulisannya. Sehingga hukum non mati dan tanwin itu dihukumi sama. Kemudian hukum non mati dan tanwin itu ada 4 ya. Kalau disederhanakan 4, tapi nanti di idgham nanti kita pecah menjadi 2 ya, ada idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Ada yang menyatakan, maka sebab itulah hukum non mati dan mati itu berapa? Ada berapa? Ada 4. Ya, benar. Berarti yang pertama idhar, idgham, iklab, ikhfa. Tapi ada juga yang menyatakan berapa? 5. Loh, kok 5 apa? Berarti idhar, idgham, nanti ada 2 ya, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Kemudian iklab dan ikhfa. Jadi kalau dijawab non mati dan tanwin itu hukum non mati dan tanwin itu ada 5, berarti yang pertama adalah idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iklab sama ikhfa. 5 kan. Tapi kalau dinyatakan bahwa hukum non mati dan tanwin itu ada 4, berarti ya
idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Itu ya. Kemudian penjelasan masing-masing bahwa idhar itu artinya jelas. Maksudnya jelas adalah bunyi non mati dan tanwinnya itu terdengar jelas di telinga. Ya. Terdengar jelas di telinga. Yang mendengarkan idhar. Ya, mana? Ya, min khauf. Nah, amanahum min khauf, suaranya terdengar jelas. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di bab tentang idhar. Kemudian ada idgham. Idgham itu artinya bercampur ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Artinya bunyi non mati dan tanwin itu masuk ke dalam bunyi sesudahnya. May yaqulu. Ya. Kemudian iklab. Iklab itu dari kata qalaba yuqallibu, ya, berganti. Bunyi non mati dan tanwin itu berganti menjadi bunyi mim. Nah, mim ba'di, tulisan ini dengan ini itu sama bunyinya. Mim ba'di, ini juga bunyinya mim ba'di. Jadi non mati cuma tulisannya saja berganti menjadi ya. Kemudian ikhfa artinya samar. Yang samar apanya? Yang samar ada bunyi non mati dan tanwinnya. Contoh, min syarril waswasil khannas. Min syarril. Jadi nonnya itu menjadi apa ya, bercampur, disamarkan dengan bunyi shin, disamarkan dengan bunyi huruf sesudahnya. Min syarril waswasil khannas. Baik, demikian ada bahasa sampaikan. Kurang lebih maaf, kalau ada yang kurang jelas silakan bisa langsung bertanya ya di kolom komentar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.